Oke teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan kerjaannya, dan diberkahkan rezekinya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Hitman Agent Jun, yang dibintangi oleh Ji Won Lee, Jun Ho Jeong, dan Sang Wook Wong, yang dimana film ini dirilis pada 22 Januari 2020. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Di awal cerita, ada seorang anak kecil bernama Jun yang terlihat sedang menggambar dengan luka memar di wajahnya. Ternyata luka memar itu diakibatkan karena dia baru saja mengalami insiden kecelakaan yang sangat tragis. Jun satu-satunya orang yang selamat dari insiden maut yang terjadi. Dan sekarang si bocah laki-laki itu jadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan itu. Dan pria ini adalah Gyo, atasan dari agen SHIELD, sebuah badan pemerintah yang khusus menangani terorisme. Karena merasa kasihan dengan Jun, dia pun berniat ingin membawa Jun merawat dan mendidiknya, yang nantinya akan ditugaskan menjadi agen dari badan pemerintah itu sendiri. Singkat cerita, kini Jun pun sudah dewasa. Terlihat dia sedang ada di markas SHIELD bersama para agen lainnya. Dan di sana Gyo menerangkan tentang target penjahat yang nantinya akan mereka cari. Dan target itu bernama Jason, seorang perampok bank yang menewaskan puluhan orang tak bersalah dalam aksinya. Tapi di sini Jun bukannya mendengarkan atasannya, dia malah asik dengan hobinya yaitu ngegambar. Dan di akhir penjelasan atasan, Junlah yang ditugaskan untuk menangkap penjahat yang sudah ditargetkan itu. Tanpa berlama-lama, Jun langsung nyari dan langsung ngegerebek target orang yang dia cari. Dan di dalam misinya ini, dia hanya seorang diri guys. Siapapun di depannya disikat. Siapapun yang menghalangi akan dia bunuh. Jun benar-benar terlihat seperti pembunuh yang berdarah dingin. Dan akhirnya tertangkaplah targetnya. Tapi sayangnya, hanya adik dari Jason yang berhasil dia tangkap. Dan Jason masih berkeliaran di luar sana. Setelah tugasnya selesai, seperti biasa, dia selalu dengan hobinya, yaitu menggambar. Terlihat Jun yang sangat menikmati hobinya itu, karena dia sebenarnya bercita-cita ingin menjadi seorang animator, tidak menjadi seorang pembunuh berdarah dingin seperti saat ini. Di tengah-tengah dia lagi nikmatin hobinya, tahu-tahu ditelepon sama atasan buat datang ke markas. Dia pun merasa kesel karena hobinya harus keganggu, kelihatan banget dari mukanya. Begitu sampai markas, terlihat adik Jason yang udah ditangkap itu selesai diinterogasi. Atasan pun dapat informasi kalau Jason akan segera meninggalkan kota untuk kabur menyelamatkan diri dari kejaran anggota SHIELD. Tak lama masuk seorang anak kecil bernama Chul. Sama seperti Jun, Chul juga diasuh dan dididik oleh SHIELD karena dia sudah kehilangan orang tuanya. Setelah informasi didapatkan, Jun pun langsung segera ditugaskan untuk menangkap si Jason. Berangkatlah Jun yang diantar pakai helikopter. Dan lagi-lagi dia seorang diri. Walaupun dia ada di situasi seperti itu, dia masih sempat-sempatnya ngegambar muka dia sendiri dan ngasih gambar itu ke pilot dengan berpesan kalau dia nggak selamat, dia minta agar gambar itu ditaruh di pemakamannya. Ternyata di sini Jun berencana mau memalsukan berita kematiannya karena dia ngerasa dia nggak bisa menikmati hidupnya dengan apa yang udah dia jalani. Dan pada akhirnya Jun pun berhasil membuat berita itu. Singkat cerita, 15 tahun pun berlalu, dan cita-cita Jun untuk menjadi animator pun kesampaian. Tapi ya semua nggak seperti yang diharapkan. Dia hanya sebatas animator biasa yang masih belum mampu untuk menyaingi animator-animator lain.
Dan wanita ini adalah istri Jun. Setelah 15 tahun menghilang, ternyata dia sudah punya keluarga kecil. Di sini istri Jun nampak marah-marah karena Jun sebagai suami gak bisa menafkahi keluarga sebagaimana mestinya. Dalam keluarganya, istri Jun lah yang malah harus bekerja dan menafkahi keluarganya. Karena Jun sebagai animator hanyalah animator biasa yang penghasilannya pun gak pasti. Begitu udah kenyang ngomel, si istri Jun pun pergi untuk bekerja. Dan setiap kali dia pergi bekerja, selalu ngasih uang sama Jun buat belanja di rumah. Jadi, di sini bukan ibu rumah tangga, tapi bapak rumah tangga yang ada. Habis itu, Jun terlihat ngebangunin si Kayong. Si Kayong ini adalah putri satu-satunya si Jun. Karena si Jun yang jadi bapak rumah tangga, jadi pekerjaan rumah dari mulai ngurusin anak, bersih-bersih, belanja, sampai masak, semuanya dikerjain sama si Jun. Pada saat dia lagi makan, tiba-tiba HP-nya bunyi. Dan pas dibuka, ternyata hujatan-hujatan dari para netizen yang udah ngeliat komik online yang dia buat. Karena memang si Jun ini animator yang bekerja sama dengan media komik online yang dimana si Jun sebagai pembuat cerita sekaligus animatornya, yang hasil karyanya itu lalu disetorkan ke media tempat dia bekerja sama untuk diterbitkan. Kalau yang tadi itu hujatan dari para netizen, kali ini si Jun dapat hujatan dari bosnya karena karya yang dia buat hasilnya jelek di mata publik. Media penerbit pun ikut jelek namanya. Dengan berat hati, si bos pun memutuskan kerjasama dengan si Jun. Selepas Jun dipecat, dia lantas kerja jadi kuli bangunan guys. Karena dia emang sebelumnya gak terbiasa kerja kayak gitu, jadi kelihatan kaku banget. Sampai-sampai ditegur sama mandornya. Sebenarnya bukan dia nggak bisa kerja di tempat lain, hanya saja karena dia yang udah terlanjur membohongi negara dengan dia memalsukan berita kematiannya, ngebuat dia nggak bisa sembarang terlihat di tempat umum. Jun yang udah ngerasa gagal dalam karirnya terus aja meratapinya. Hujatan-hujatan dari para netizen atas karyanya yang jelek selalu saja terngiang-ngiang di telinganya. Tiba-tiba entah apa yang merasuki dia, seakan dia nggak terima sama hujatan yang dia dapat. Lantas, dia ngebuat karya animasi komik yang diisi dengan cerita real di masa hidupnya semenjak bergabung dengan anggota SHIELD. Tentu aja cerita yang dia buat kali ini terlihat keren banget guys, mengingat si Jun adalah mantan agen yang dinaungi oleh pemerintah yang dimana aksinya setiap meringkus para penjahat selalu dilakukan seorang diri. Gak kerasa dia nulis ceritanya sampai ketiduran. Begitu bangun, tahu-tahu udah pagi. Bangun-bangun dia udah dikagetin sama sikap istrinya nih guys. Istrinya yang hari-hari judes dan selalu marah, tiba-tiba jadi baik banget sama dia. Dan sarapan yang biasanya si Jun yang buat, kali ini istrinya yang masakin buat dia. Si Jun otomatis tanya dong ke istrinya, kenapa tiba-tiba jadi kayak gitu. Istrinya terus ngasih tahu kalau karya seri yang dia buat semalam udah dikirim istrinya ke bosnya si Jun. Niat istrinya sih pengen ngebantuin kerjaannya. Dan begitu diterbitkan, banyak netizen yang suka dan dapat respon bagus dari khalayak publik. Tentu aja ini ngebuat Jun langsung shock dan takut kalau karya seninya ini dilihat sama anggota SHIELD yang lain. Karena karyanya si Jun ini dipublishkan di media online, jadi siapapun bisa ngelihat. Yang selama ini berita kematiannya aman bisa terbongkar gara-gara ini. Langsung aja si Jun nemuin bosnya, memohon agar terbitannya minta ditarik lagi dan ngehapus terbitannya itu dari media online. Tentu aja si bos nolak lah ya, karena media pun dapat keuntungan besar atas karyanya si Jun ini. Akhirnya Jun pun pulang dengan rasa yang sangat khawatir. Begitu sampai rumah, gak sengaja Jun ngebaca buku harian Kayong, anaknya sendiri. Di situ tertulis bahwa keinginan Kayong satu-satunya
pengen dibeliin piano sama ayahnya. Tapi Kayung mencoba sabar karena memang ekonomi keluarga yang pas-pasan buat makan. Tentu aja ini ngebuat si Jun sedih karena ngerasa jadi ayah yang gak bisa nyenengin anaknya sendiri. Dan demi anaknya, si Jun akhirnya nerusin cerita komiknya yang lagi-lagi menceritakan kisah hidupnya. Cerita di komik kali ini tentang penggerebekan yang berhasil nangkep adiknya si Jason. Cerita-cerita dari komiknya pun jadi viral banget karena banyak yang suka, terlepas para netizen berpikir itu kisah nyata atau tidak, tapi tetap ceritanya menarik. Akhirnya dengan karyanya kali ini, dia berhasil nyenengin anaknya. Akhirnya kekhawatiran Jun pun terjadi. Gio selaku atasan SHIELD, ketika main-main ke warnet, ada dua anak kecil yang ngeliatin dia terus. Begitu ditanya, si dua anak kecil itu bilang kalau dia mirip sama salah satu tokoh di cerita komik online yang lagi viral. Kagetlah dia. Gio yang mengetahui beredarnya komik yang menceritakan tentang organisasinya itu, akhirnya rapat dengan atasan-atasan SHIELD dan juga dengan beberapa komandan kepolisian guna mencari tahu siapa yang membuat cerita tentang aksi si Jun, karena mereka berpikir hanya Jun yang tahu tentang aksi-aksi itu, dan yang mereka tahu Jun sudah meninggal. Akhirnya komandan bersama Chul mendatangi kantor media yang menerbitkan komik online tersebut. Dengan sedikit paksaan, bos dari Jun itu ngasih tahu kalau si Jun ketika nggak nulis cerita, dia kerja sampingan jadi kuli bangunan. Begitu dikasih tahu tempat si Jun kerja, komandan bersama Chul dan juga anak buahnya langsung menuju ke TKP. Tentu aja pengen nangkap si Jun karena Jun sudah dianggap mencari uang dengan mengatasnamakan organisasi pemerintah. Jun sebenarnya nggak mau ngelawan karena dia tahu sedikit aja ngelawan itu sama aja dengan ngelawan negara. Tapi mau gimana lagi, kalau dia sampai ditahan, bagaimana nasib anak dan istrinya? Akhirnya keributan pun tak terhindarkan dan Jun pun berhasil diamankan. Shin pun balik ke kantornya si Jun. Kalau yang tadi anggota SHIELD yang nyatronin, kali ini Jason dan anak buahnya yang nyatronin. Tujuannya sama-sama nyari si Jun karena Jason ingin balas dendam atas tertangkapnya adiknya, sekaligus ngerasa nggak terima kalau kekalahannya sudah di-share ke dalam cerita komik buatan Jun. Saat Jun ditangkap dan diinterogasi, tiba-tiba HP si Jun berdering, tertulis nama kontak istrinya. Begitu diangkat, bukan suara istrinya yang terdengar, melainkan seorang pria yaitu Jason. Karena Jason nyari Jun gak ketemu, dengan liciknya nyulik istrinya buat mancing Jun keluar. Dan kalau pengen istrinya gak diapa-apain, si Jun harus nemuin dia bersama Gio selaku atasan SHIELD. Karena dendam Jason bukan hanya sama Jun, tapi juga sama semua anggota SHIELD. Karena memang Jun dulunya adalah agen terbaik di SHIELD, untuk dia keluar dengan membawa Gio bukanlah persoalan yang sulit. Di tengah-tengah perjalanan, barulah si Jun ngomong kalau istrinya diculik Jason dan meminta kedatangannya harus ngebawa si Gio. Mau gak mau, Gio pun ngikut aja, karena di sisi lain, Gio pun ngerasa kasihan sama Jun. Gak lama, setelah si Jun ngasih penjelasan sama Gio, HP Jun bunyi. Ternyata dia dapat telepon dari komandan, ngasih tahu kalau anaknya udah dia culik. Dan kalau gak mau terjadi apa-apa sama anaknya, Jun harus ngembaliin atasan Gio. Ini ngebuat Jun ada di pilihan yang sangat sulit. Dia harus memilih antara anak atau istrinya duluan yang harus dia tanganin. Akhirnya, Jun memilih untuk nanganin anaknya terlebih dahulu. Dan Chul lah yang ditugaskan buat ngelakuin barter sama si Jun.
Begitu Jun sampai dan hendak ditembak oleh Chul, karena memang Chul pun ditugaskan untuk itu. Tiba-tiba anak Jun berbicara tentang keluh kesah ayahnya itu. Si Chul pun tersentuh hatinya, yang tadinya pengen nangkep Jun, malah sekarang pengen ngebantuin si Jun. Setelah Jun berhasil dapetin anaknya, mereka bergegas buat nyelamatin istrinya. Sesampainya di TKP, Jun dan Gio terlihat keluar dari mobil. Ayong yang masih ada di mobil, dengan cerdasnya dia nelpon si Chul pakai video buat ngasih tahu si Chul gimana kondisi di sana. Kondisi yang terjadi pada saat itu adalah negosiasi antara Jun dan Jason. Jun bilang kepada Jason kalau dia sudah nempatin janjinya buat datang dan minta buat ngelepasin istrinya. Tapi ternyata nggak semudah itu guys. Jun diminta terlebih dahulu menyiksa atasan Gio dengan kursi setrum yang sudah disediakan. Karena Jason pengen dia ngerasain apa yang udah adiknya rasain. Dan setelah Gio mendapatkan beberapa kali setruman, tiba-tiba datanglah Chul beserta komandan dan juga anak buahnya. Dan di sini terjadi konflik peperangan segitiga. Komandan ingin menyelamatkan Gio melawan Jun dan juga Jason. Jun ingin mengamankan istri dan juga dirinya dengan melawan pasukan komandan dan juga Jason. Jason ingin menghabisi Jun dan juga Gio dengan melawan keduanya. Akhirnya, komandan dan anak buahnya berhasil menang. Ketika komandan berhasil membungkam Jason dan juga Jun, mereka malah berdebat mencari siapa yang harus disalahkan. Komandan pun mengambil keputusan untuk menembak mati Jun. Ketika komandan memberi perintah anak buahnya untuk menembak Jun, terlihat anak dan istrinya menghalangi agar Jun tak ditembak. Tapi komandan tetap memberi perintah agar Jun ditembak mati. Saat pelatuk ditarik, di saat itu juga Chul terlihat berlari melindungi Jun. Alhasil, Chul lah yang malah tertembak walaupun tak sampai mati. Dan di saat yang bersamaan, ternyata masih ada salah satu anak buah Jason yang bersembunyi dan menembaki dengan sniper. Para anak buah komandan ditembaki, dan tak luput Jun juga ikut tertembak. Ketika keluarga Jun hendak dihabisi juga, tiba-tiba Jun terbangun. Ternyata dia masih diselamatkan oleh rompi anti peluru yang dia pakai. Sontak, Jun langsung menembaki kotak listrik kursi setrum yang ada di depannya. Begitu kotak itu meledak, disinilah kesempatan anak buah komandan untuk melawan balik. Singkat cerita, Jun berhasil mengalahkan Jason, dan Jun dimaafkan oleh negara karena dia berhasil membunuh orang yang paling dicari oleh negara.